Sabda Rasulullah yang lain, masalah ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlub itu fi'il amar. Rasulullah memerintahkan pada kita umatnya untuk menarik semua itu ke ilmu yang untuk dekat dengan Allah. Karena isinya ma'rifat. Minal mahdi, dari kalau umumnya dimaknai dari kandungan. Dari alam kandungan sampai liang lahat. Kalau saya memaknai yang dinamakan minal mahdi, kandungan, itu kandungan imam kita, pembimbing kita setelah kita lahir dari kegelapan, mendapatkan terangnya iman. Setelah kita sudah mengenal iman, utlub. Semua kita tarik. Hidup ini hanya untuk dekat dengan Allah. Jangan pernah merasa jauh dari Allah. Di dalam satu bimbingan, satu kandungan. Kalau dimaknai menuntut ilmu dari alam kandungan, mana bisa bayi dalam kandungan kita ajari. Bahkan ada yang ngayal. Al-Quran suruh bakar, suruh minum, biar pandai membaca Al-Quran. Ngayal. Itu tradisi loh ya, nggak salah, tradisi nggak apa-apa. Cuma jangan diyakini. Kalau kandungan berapa bulan dibacakan surat Yusuf biar iman dan ganteng seperti Yusuf, nggak apa-apa doa. Cuma itu tradisi. Tradisi. Tuntutan, bukan tuntunan. Kalau tuntunan, yakin dituntun untuk dekat dengan Allah. Kalau begitu tidak bisa mendekatkan diri kita ke Allah, berarti tuntutan. Hanya tradisi. Mana mungkin bayi dalam kandungan diajari membaca, mengenal tauhid. Udah lahir aja, kalau masih kecil, belum balik aja nggak bisa. Jadi, kalau saya mengartikan Mahdi, itu kita sudah masuk kandungan, alam kandungan pembimbing. Ya silahkan Anda cari masuk ke kandungan siapa, itu hak Anda. Yang bertanggung jawab pada janin-janin yang ada dalam kandungannya. Bertanggung jawab, yakin selamatnya. Ilalahdi sampai masuk ke liang lahat. Jadi iman itu iman sampai mati. Bersaudara dunia akhirat menuju iman sampai mati. Itu yang saya pahami dan saya jadikan perilaku setiap hari dalam sabda-sabda Rasulullah tersebut. Bisa dimengerti saudaraku semua? Jadi ilmu kejawen, ilmu apa aja, enggak salah. Itu masih siratal mustaqim. Anda punya niat menuju lurusnya, menuju yang kuasa, itu siratal mustaqim. Belum ke hanifan. Nah, menuju hanifan ini loh harus ada pembimbing. Apa? Yang jelas membawa arah anak panah ke tempat tujuan. Itu sudah hanifan. Panahnya tepat sasaran. Jelas alamatnya. Dengan tidak mempersulit yang mengikutinya. Karena dituntun, nggak dituntut. Jadi banyak loh ya, ayat-ayat Al-Quran misalnya, memanai zakat itu mengeluarkan harta benda. Setelah kita mengeluarkan harta benda setiap
bulan Ramadan sebelum hari raya, kita sudah jadi pelaku semua. Bisa membawa kita dekat dengan Allah abadi selamanya apa enggak? Kalau masih di situ masih mengharapkan pahala, hanya gugur kewajiban, berarti belum iman. Masa iman yang dihayalkan pahala sama sudah melakukan kewajiban? Ya belum iman. Misalnya di Al-Quran diharamkan makan daging babi. Setelah dari lahir sampai mati nggak pernah makan daging babi, ternyata nggak iman. Oh berarti ada jalan kelanjutan, bukan itu berarti. Jadi utlubul ilma itu atau tolabul ilmi ya seperti itu. Maksud Rasulullah itu tolab itu ditarik semua kehidupan kita ini. Bodohnya, pandainya, itu ditarik semua pangkatnya, miskinnya, kayanya, sakitnya, sehatnya, ditarik semua untuk dekat dengan Allah. Kalau belum bisa dekat berarti butuh pembimbing. Dan yang menentukan itu Anda sendiri. Karena Allah hanya memberikan takdir. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau saya menyarankan, jangan sampai salah masuk alam kandungan. Jangan hanya karena perasaan, sungkan, nggak enak, tapi nggak selamat imannya. Gimana terusan? Ambil langkah pasti. Untuk iman itu ambil langkah pasti. Hidup ini sangat singkat. Jangan main-main untuk ambil putusan. Cari yang yakin ini loh yang menyelamatkan. Gitu loh. Karena dari jamaah kita itu macam-macam latar belakangnya. Dan yang sudah datang ke Kediri bisa ditanyakan. Langsung dekat dengan Allah apa enggak? Langsung menempati yakin apa enggak? Yakin semua. Seperti misalnya Pak Aryo. Pak Aryo itu mantan sarjana itu. Sarjana kan sarana untuk menuju ke sana. Melalui apa? Entah melalui gunung, berarti ya sarjana gunung. Kalau melalui laut, ya sarjana laut. Kalau melalui makam, ya sarjana kuburan. Kalau melalui sungai, ya sarjana sungai. Jadi semua itu pernah menjadi sarjana semua, sarana untuk menuju ke sana, berbagai macam tempat didatangi, sarjana semua. Jujur aja, saya juga sarjana. Ternyata kok belum menemukan jalan menuju ke sana, berarti ya sarjana palsu, titelnya palsu. Statusnya hanya dari manusia, itu loh sakti, itu loh pandai, Allah nggak mengakui. Kalau kita menuju Allah terus membaca tafsir-tafsir, ini kok gini, ya bingungnya itu loh, kembalikan Allah, nggak penting. So, Allah nggak butuh paham, yang penting jaga dekatnya dengan Allah. Jadi yang saya alami, ini pengalaman pribadi, untuk lebih cepat dibimbing Allah, bila kita dikasih rasa, firasat, paham, ilmu, buang. Allah nggak penting. Karena ilmu itu hanya satu titik, titiknya di otak. Hanya paham, ngerti aja, satu titik. Sedangkan alamatnya Allah itu titiknya di bawah, ini luas. Jadi Allah kasih petunjuk satu itu untuk luas sekali, nggak ada habisnya itu. Kalau di otak habis, masa Allah maha sempit. Misalnya kita menuju Allah masih berupa lafaz Allah, Allah nyempit, belum luas. Kalau masih sempit berarti belum iman. Apa? Hatinya nggak bahagia. Jadi rasanya itu batin lo bahagia terus, nggak ada duka. Kalau orang sudah menempati luasnya iman, bukan sempitnya sebutan. Kalau masih berupa sebutan sempit. Jadi sejak saya mengikuti Gus Tubi,
Kalau saya menempati kepahaman langsung ditegur. Butuh ilmu apa? Butuh iman. Begitu. Butuh ilmu habis kamu. Nggak penting. Kalau saya gitu, dapat firasat apa, mendengar apa, misalnya ada nggak paham, nggak ngerti, goblok, nggak penting, biar goblok, biar Allah yang menjelaskan. Serahkan semuanya ke Allah. Disitulah yang dinamakan manunggale kawula Gusti. Maksudnya manunggal bukan ilmunya, tapi sadarnya ini loh dilebur. Ikhlasnya dilebur di hati. Ikhlas ya Allah, kau jadikan saya goblok sampai mati. Ikhlas ya Allah, kau tidak kamu memberikan kefahaman sampai pada saya sampai mati. Yang penting itu tuh hanya untuk dekat denganmu ya Allah. Itu nanti jadi malahan. Kalau Allah kita titiknya kita bawa ke atas ya itu tadi siluman bukan siluman selamat. Bukan Islam nantinya, jadi siluman. Karena kembalinya ke otak, tidak ke alamannya Allah. Masa ke Allah maha sulit, Allah masa membingungkan. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah membebani hambanya. Apa yang diberikan Allah pada diri kita ini ya bawa gobloknya, bawa nggak ngertinya, bawa pikunnya, bawa sifat-sifat yang kurang-kurang ini bawa semua ke Allah. Sah. Ini himbauan sesama makmum. Nanti titik ruang tamunya nanti gilirannya Gus Sugi. Kita kan sama-sama sarjana. Kalau saya sarjana semuanya, sarjana laut pernah, sarjana gunung pernah, sarjana kuburan pernah. Yang nggak pernah sarjana goa, karena di Sidoarjo sama Kediri nggak ada goa. Ibarat kata saya ini hanya bumbu, nanti matangnya. Ya kadangkala orang itu langsung ke matangnya itu bingung, nggak tahu bumbunya, nggak tahu jalannya. Saya dulu nggak apa-apa itu jalan. Makanya saya ngajak ke suatu tempat, sudah berdiri di depan pintu, tinggal ketuk pintu. Nah, yang membuka pintu itu pembimbing kita gitu, ada jatahnya masing-masing. Jadi imam itu hanya satu, pembimbing hanya satu. Saya hanya ya Allah mentakdir sudah nyampe di ruang tamu lebih dulu, gitu aja. Kalau sudah sama-sama di ruang tamu kita itu sama, nggak ada beda, tinggal bisa dipercaya oleh Allah apa enggak, itu aja. Jadi jangan sampai mabuk dunia. Dunia wajib, tapi jangan mabuk dunia. Misalnya diberi pangkat, apapun, entah itu pangkat kiai, atau pangkat dalam militer, atau pangkat apapun, itu untuk dekat dengan Allah, tidak dengan manusia. Nah, bimbingan Gusti untuk seperti itu. Jadi, semua sisi, semua perilaku, semua watak, itu pemberian dari Allah, kita bawa untuk iman, untuk dekat dengan Allah, tidak sama sekali tidak melarang, tidak menyalahkan. Dari semua agama, itu jalan, bisa dibawa ke kemahaan. Maksudnya kemahaan itu apa? Yaitu tadi, ada kalanya sesudah dibuka hati merasa bodoh, nggak bisa apa-apa. Memang Allah yang maha pandai. Bukan, jadi ke Allah nggak butuh paham, nggak butuh ngerti.
nggak paham dan nggak ngerti itu. Memang Allah yang kasih, jangan paksa. Menuju Allah itu jangan dipaksa. Harus paham, harus ngerti, harus gimana. Enggak. Allah aja nggak memaksa. La yukallifullah. Allah nggak pernah memaksa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya apa yang ada pada diri kita ini atas perintahnya Allah, garis dari Allah. Idza arada, saat ini hidup kita ini, goblok kita, pandai kita, pangkat kita, miskin kita, sakit kita, ini atas kehendak Allah. Kun fayakun, bahwa untuk mendekat ke Allah apa adanya. Jelas ya Qurannya? Jelas, Mbak No. Jelas, Mbak No. Jelas, Mbah No. Lanjut. Selanjutnya mungkin ada yang tanya. Media Zoom ini untuk tanya jawab. Mau saya aja. Tanya Mbak No. Iya. Rayu Mbak No. Ayo. Ini berkaitan dengan tadi itu Mbak No. Sarjana alam kandungan. Sarjana alam kandungan, ya. Ya, itu kan yang sarjana itu hadiah aman itu ceritanya kan gitu Mbak No. Maksudnya sarjana menjadi di dalam kandungan jamaah kutubi, udah nggak dalam kandungan lagi, udah lahir, udah mijil. Kalau masih sarjana, kalau Tembang Sunan Kalijogo itu masih mas kumambang, masih kemambang, belum jelas titiknya, belum mijil, belum lahir imannya. Nah, setelah Allah itu mentakdir kita melihat YouTube atau apa, lalu mengenal pembimbing kita, baru di situ mijil, lahir iman yang baru. Nah, itu baru dalam kandungan. Kandungan itu bimbingannya kutubi. Makanya bimbingan kutubi hanya simpel. Apapun keadaanmu, jangan pernah merasa jauh dari Allah sampai iman dibawa sampai mati, kan gitu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi setelah masuk jamaah sini, lakukan aktivitas kita sehari-hari dengan takdir kita masing-masing, dengan semangat meraih dunia tapi tidak jauh dari Allah. Itu maksudnya sarjana kandungan. Nggak ada. Sarjana kubur ada, itu Pak Aryo itu. Iya. Maaf nih Mbak No, nyambung lagi Mbak No. Iya. Ada cerita perjalanan di dalam kandungan Mbak No. Ya mohon Iya. Penjelasan nanti. Nah, Itu ketika perjalanan dalam kandungan. Iya. Baik. Perjalanan dalam kandungan itu dalam hadis itu pertemuan Rasulullah dengan Jibril. Itu hanya Jibril hanya menerangkan proses terjadi di kandungan, Pak. 40 hari pertama setelah pertemuan sperma dengan sel telur kan gitu. Itu menjadi darah, gumpalan darah. 40 hari kedua jadi gumpalan daging, 40 hari ketiga itu menjadi sudah membentuk manusia, hanya proses kejadiannya manusia. Jadi sebelum ada USG, ronsen, itu Rasulullah sudah kejadian manusia melalui malaikat Jibril yang diutus untuk menyampaikan, yang diutus Allah untuk menyampaikan ke Rasulullah. Itu hanya untuk meyakinkan bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu nyata, nggak hayalan, itu aja. Nah, kalau muncul tradisi
setelah 40 hari ketiga itu dititipkan roh. Itu memang benar. Tapi nggak ada tuntunan harus ada ritual. Kalau ada ritual itu tradisi, nggak apa-apa. Yang penting tidak diyakini. Itu Pak. Nyuwun sewu, Mbak No. Ya. Pernah ada penjelasan begini, Mbak No. Perjalanan ketika di dalam kandungan. Nanti kaitannya dengan takdir kita ketika menjalani kehidupan setelah lahir, Mbak No. Mohon penjelasan Mbak No mengenai itu, Mbak No. Memang takdir sudah tertulis. Jadi ketika kita lahir di dunia itu sudah dikasih Allah takdir. Nah, takdir itu enggak ada manusia yang tahu, itu rahasianya Allah. Tapi kita diberi akal, pikiran dan hati. Nah, itu kembali ke diri kita. Jadi enggak boleh, kalau untuk apa saya dekat dengan Allah, kalau saya sudah ditakdir celaka ya celaka. Itu namanya orang putus asa. Makanya di situ butuh bisyariati kalau Al-Qur'annya, butuh perjuangan. Syariat itu perjuangan. Sudah sering saya utarakan, syariat itu mohon dilihat siakul kalamnya. Syariat di situ bermakna perjuangan. Jadi ketentuan kita selamat tidaknya ketika kita kembali ke Allah itu dengan perjuangan kita sendiri. Kita dikasih Allah hidup di dunia, untuk bisa mulia di dunia, menguasai dunia, ya harus kuasai ilmu dunia, kerja. Hakikatnya menerima dengan semua ketentuan dari Allah, ikhlas lagi manunggal lebur keikhlasan dengan yang maha kuasa. Itu syariat hakikat. Jadi Allah itu udah kasih kita hati, udah kasih kita hidup. Nah, di situ terserah hati kita. Yakin kita ke Allah itu sampai di mana? Percaya kita ke Allah itu sampai di mana? Kalau masih was-was, otomatis kita menjadi haknya iblis. Hati ini tempatnya rasa, Pak. Tempatnya rasa. Kalau rasanya dibawa ke atas, ke Allah itu dicari kepahaman, ke Allahnya masih bersyarat. Saya mau, tapi syaratnya saya harus paham, harus berilmu. Itu namanya, yaitu siluman-siluman sudah jadi siluman. Kalau rasa itu dibawa ke bawah, ke keikhlasan titik yang dibuka hati oleh kutubi, titiknya, yakin siluman-siluman selamat. Takdir kita nggak tahu kok. Memang kalimat diri kita ini udah ada kalam dari Allah, udah ada tulisan masing-masing. Tetap di bawah lurus seperti sodo, lurus marang sing kuwasa. Sele semele semedi. Sele jujur kita nggak bisa apa-apa ya. Takdir itu tidak untuk kita panggul, tapi diletakkan, dikembalikan. Semele yang sungguh-sungguh mempercayakannya ke Allah. Semedi, semele marang kang sagung dumadi. Sagung dumadi kang maha agung, jelas yang maha agung, dunung urip lan mati. Jelas hidup bahagia, mati pun bahagia. Itu manunggal kawula Gusti, lebur kanthi ikhlas marang Gusti. Bukan ilmunya yang manunggal, tapi ikhlas sadarnya, tidak jauh dari Allah. Disitulah kalau dalam Al-Qur'annya, qalu rabbunallah summastaqamu, qalu ungkapkan rabbunallah. Oh iya, yang merawat saya, menghidupi saya, yang kasih hidup saya, yang punya takdir saya, umur saya, nasib saya,
yang menentukan keselamatan saya itu Allah. Sumastaqomu, ditempati, yakinnya ke Allah, dekatnya ke Allah, istiqomah ditempati, lurus. Makanya Gus Tubi dalam membuka hati selalu kita disuruh pandang lurusmu, lurus hatimu, luruskan hatimu.